Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti sekarang ini. Para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan membagi sedikit ilmu tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita lahir di muka bumi ini tanpa ilmu, sehingga wajib hukumnya bagi orang tua untuk mengajarkan dan memberikan anaknya tentang ilmu pengetahuan. Karena kita lahir di muka bumi tanpa ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu, terutama umat muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, "Belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh." Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya yang bersinar di malam gelap. Seseorang tak akan dapat berjalan kaki di tempat gelap kecuali dengan cahaya. Demikian pula, seseorang tidak akan bisa membedakan baik dan buruk, baik benar maupun salah kecuali dengan ilmu. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan secara tersirat kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai tanda pengangkatan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, mengajarkan Iqra' yang berarti bacalah. Meski artinya tidak tersirat, yaitu membaca, tetapi Allah menyuruh umat manusia untuk belajar. Belajar tidak hanya dari buku pelajaran atau materi saja, tetapi kita dapat belajar melalui tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menuntut ilmu secara sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina watul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Saudaraku sekalian, menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mengapa Rasulullah mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu sangat berguna bagi seluruh manusia. Dengan ilmu, kita bisa menundukkan semua makhluk ciptaan Allah. Kita bisa menguasai gunung, bintang, bulan, langit, tumbuh-tumbuhan, dan binatang buas sekalipun. Apabila kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling jelek dan tidak berguna di dunia ini. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu?
Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Dengan ilmu kita jadi mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dengan ilmu kita jadi manusia yang lebih pintar daripada sebelumnya. Kita dapat menaklukkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tetapi jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi manusia yang bodoh, manusia yang paling rendah, dan menjadi manusia yang tidak berguna. Nah, harapan saya, semoga kita selalu menuntut ilmu, karena ilmu sangat berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Demikian hal ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.